Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika khususnya untuk kelas 12. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal khususnya untuk persiapan ujian sekolah mata pelajaran fisika. Nah, kali ini kisi-kisi yang Ibu berikan adalah sedikit gambaran aja. Kemudian soal-soal ataupun contoh soal yang Ibu berikan juga hanya sebagian saja. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa belajar lagi dari literatur atau sumber belajar yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dan juga kalian persiapkan juga alat tulisnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, untuk masuk ke kisi-kisi yang berikutnya ini adalah materi kelas 11. Masih ingat tentang materi koordinat pada titik berat? Masih ingat dong ya, karena ini materi yang nggak terlalu susah juga. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita lebih baik mengetahui dulu atau mengingat kembali apa itu titik berat. Nah, jadi di setiap benda ataupun di sebuah benda yang memenuhi syarat-syarat benda seimbang akan mempunyai suatu titik yang menjadi titik keseimbangan benda itu sendiri. Nah, titik inilah yang disebut sebagai titik berat. Kemudian, pada setiap benda, entah gimana pun bentuknya, pasti dia mempunyai namanya pusat massa. Apa itu pusat massa? Nah, jadi pusat massa adalah tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul atau terpusat. Jadi, kesimpulannya adalah gimana pun bentuk bendanya, pasti dia memiliki titik berat. Dan titik berat ini berbeda-beda ya, tergantung dari bentuk benda itu sendiri. Jadi, benda satu sama benda yang lainnya itu memiliki titik berat yang berbeda-beda kalau bentuknya juga berbeda. Oke, langsung aja kalian perhatikan di tabelnya. Di situ ada beberapa macam bentuk benda seperti garis lurus, kemudian ada persegi, ada segitiga, dan ada setengah lingkaran. Nah, untuk titik berat ini, karena di sini yang diminta adalah koordinatnya, seperti hal di matematika, karena koordinat pada sumbu X dan Y. Jadi nanti titik beratnya juga diperoleh dua hasil, yaitu pada sumbu X-nya berapa, pada sumbu Y-nya berapa. Oke, biar kalian lebih paham lagi nih, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya, kalian masih ingat lah ya, gabungan dari beberapa bangun, kemudian dihitung nanti berapa koordinat X-nya, berapa koordinat Y-nya. Nah, untuk soal ini, karena dia terdiri dari berapa? Dari dua bangun, yaitu bangun yang pertama, kita sepakati kalau yang persegi panjang ya, untuk bangun satu, kemudian bangun yang kedua adalah segitiganya. Nah, karena dia bentuknya berbeda, otomatis letak titik beratnya juga akan berbeda. Kemudian, untuk mencari berapa sih koordinat titik beratnya, itu selain diperlukan nilai X dan Y, juga adanya nilai luas bangun tersebut. Jadi, untuk luas bangun pertama, kalian ingat kembali untuk luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Oke, untuk panjang bangunnya atau panjang bendanya itu adalah sumbu X misalkan. Kita lihat sumbu X pada bangun persegi panjang menunjukkan angka 6. Berarti kalian tulis 6 dikali, kemudian lebarnya adalah di sumbu Y, yaitu angka 3. Jadi bisa kalian tulis 6 dikali 3 adalah 18. Nah, selanjutnya untuk nilai X-nya, berarti kalian fokusnya cuman ke sumbu X-nya saja. Nah, untuk rumus dari berapa sih titik berat di sumbu X itu adalah setengah dari panjang atau setengah dari skala si X-nya pada bidang tersebut. Misalkan ini kan persegi panjangnya di sumbu X, dia skalanya adalah 6. Nah, otomatis titik berat untuk sumbu X-nya adalah setengahnya dari 6, yaitu adalah 3. Nah, jadi lebih gampang untuk mencari titik berat pada sumbu X, karena langsung aja berapa skalanya langsung dibagi 2. Jadi, untuk letak titik berat sumbu X adalah 3. Kemudian untuk Y, sumbu Y-nya, kalian perhatikan di situ ada skalanya 3. Maka karena ini persegi panjang, juga caranya sama, yaitu setengah dari skala yang ditunjukkan. Berarti di sini setengah dikalikan 3 adalah 1,5. Nah, sudah selesai tentang persegi panjang, kita beralih ke bangun yang kedua, yaitu bangun segitiga. Nah, bangun segitiga juga caranya sama, kalian juga cari berapa luas
dari bangun tersebut, berarti kalian masukkan aja rumusnya, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya itu misalkan untuk sumbu X-nya, berarti alasnya berapa untuk segitiga? Iya, jadi alas untuk segitiganya, kalian lihat lagi dari mana titik awal dengan titik akhir si segitiga itu. Titik awalnya dimulai dari angka 3 dan titik akhirnya dimulai dari angka 6. Titik akhir maksud Ibu di angka 6. Nah, jadi untuk alasnya langsung aja kalian kurangkan. 6 dikurang 3 berarti menghasilkan 3. Lalu tingginya juga seperti itu. Dari titik dasarnya itu adalah skala 3 dan titik puncaknya adalah skala 6, berarti juga dikurangkan. 6 dikurang 3 adalah 3. Jadi langsung aja untuk rumusnya setengah dikali alas kali tinggi, berarti alasnya 3 dikalikan tingginya juga 3. Berarti setengah dikalikan 9 adalah 4,5. Nah, untuk selanjutnya, seperti halnya pada persegi panjang, kita harus cari juga sumbu X-nya. Titik berat sumbu X itu di mana? Caranya juga sama, yaitu setengah dari skalanya. Nah, karena segitiga ini dimulai dari skala 3, artinya dia tidak dimulai dari skala 0 sebagai skala awalnya, maka kita wajib menambahkan angka 3 ini, atau angka berapapun nanti angkanya. Kalau misalkan dia tidak dimulai dari angka 0, wajib ditambahkan dari skala berapa yang dia mulai. Karena di sini skala yang dimulai adalah 3, berarti 3 ditambah setengah dikali 6 dikurang 3. Jadinya 6 kurang 3 adalah 3, dikalikan setengah yaitu 1,5. Kemudian kalian tambahkan dengan skala awal si segitiganya adalah 3. Jadi 3 tambah 1,5 menghasilkan 4,5. Selanjutnya pada sumbu Y adalah untuk segitiga nih ada rumusnya sendiri, yaitu 1/3 dikalikan tinggi segitiganya. Nah, jadi beda ya, untuk luasnya tadi kan setengah kali alas kali tinggi. Kalau untuk sumbu Y mencari titik berat segitiga yaitu 1/3 dikali tinggi segitiganya. Nah, tapi lagi-lagi dia di sini tidak dimulai dari titik 0 karena dia berada di atas persegi panjang atau bertumpuk. Sehingga kalian juga wajib menambahkan skala berapa yang dimulai oleh segitiga ini. Ya kan? Kemudian berarti bisa kalian tulis 3 ditambah rumusnya kan tadi 1/3 dikali tinggi segitiganya. Kita tahu bahwa tinggi segitiga tadi adalah 3 ya. Nah, jadinya 1/3 dikali 3 menghasilkan 1 ditambah 3 karena skalanya dimulai dari angka 3 berarti menghasilkan 4. Nah, sudah dapat nih luasnya ada, sumbu X-nya ada, sumbu Y-nya ada untuk masing-masing bangun. Kalau misalkan bangun 1 bisa kalian tulis X1, Y1, untuk bangun kedua bisa kalian tulis X2 dan Y2 supaya membedakan mana yang bangun 1, mana yang bangun kedua. Kemudian kita masuk ke persamaan untuk mencari koordinat titik beratnya, yaitu rumusnya adalah X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, karena angkanya sudah kalian ketahui semua, bisa langsung kalian masukkan di situ. Karena ini X0 berarti otomatis yang dikerjakan adalah yang sumbu X semua, baik bangun 1 maupun bangun kedua. Jadi langsung aja X1 berarti untuk bangun persegi panjang nih, nilainya adalah 3. Dikalikan A1-nya adalah 18, ditambah X2 yaitu 4,5, dikalikan A2 dari segitiga. A2 itu artinya luasnya ya. Dikalikan 4,5 dibagi 18 tambah 4,5. Jadi untuk X0 atau titik berat sumbu X-nya adalah 3,3. Nah, begitu juga untuk sumbu Y-nya. Sebenarnya caranya sama saja, tinggal yang X itu kalian ganti dengan Y. Jadi rumusnya sama, yaitu Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Langsung kalian masukkan angkanya sehingga diperolehlah hasil Y0-nya adalah 2. Jadi kesimpulan dari soal ini jawabannya adalah koordinat titik berat pada bangun tersebut yaitu 3,3 dan 2. Ya kan? X0-nya 3,3 dan Y0-nya adalah 2. Sudah paham dengan penjelasan Ibu? Kemudian bisa kalian next ya. Nih adalah contoh soal yang lain.
Bisa kalian selesaikan sendiri, gimana hasilnya nanti ini sedikit berbeda dengan yang tadi, karena di sini ada yang bagian diarsir dan ada yang bagian tidak diarsir. Jadi tentu ada sedikit perbedaan di caranya ya. Jadi sambil kalian mengingat lagi materi-materi kelas 11, silahkan kalian selesaikan soal berikut ya, selesaikan. Dan kita next ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu perhitungan besaran pada momentum sudut. Berarti ini adalah bab selanjutnya tentang momentum sudut. Nah, jadi bunyi dari hukum kekekalan momentum sudut yaitu momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Nah, jadi untuk rumus momentum sudut yaitu adalah I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Nah, jadi I di sini adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Nah, di mana I dikali omega itu nilainya adalah konstan atau nilainya tetap. Kemudian banyak sekali contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seorang balerina, kemudian seperti pada gambar juga di mana kecepatan sudut pada saat dia berputar dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Bisa kalian baca kembali materinya, kemudian kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di mana ada sebuah bola pejal bermassa 0,25 kg dan jari-jari 20 cm diputar pada sumbu yang melalui pusat bola dengan kecepatan sudut 750 rpm. Hitunglah momentum sudut bola tersebut. Nah, langsung aja tulis yang diketahuinya adalah massa benda M 0,25 kg dan jari-jari berarti R ya sebesar 20 cm. Nah, jangan lupa diubah ke satuan SI-nya, berarti cm ke meter dibagi 100. Kemudian di situ ada kecepatan sudut, berarti simbol dari omega 750 rpm. Rpm adalah rotasi per menit, berarti harus kalian ubah menjadi radian per sekon. Karena satuan SI dari kecepatan sudut itu biasanya menggunakan radian per sekon. Caranya itu bisa kalian lihat, langsung aja kalian kalikan dengan 2pi per 60 sekon. Jadi menit ke sekon juga diubah ya. Jadi 1 menit kan 60 sekon, jadinya harus dibagi 60. Jadi 750 dikalikan 2pi dibagi 60 menghasilkan 25pi. Nah, karena di sini adalah bolanya, maksud ibu bendanya adalah bola pejal, setiap benda dia memiliki nilai konstantanya sendiri ya, atau nilai K-nya sendiri. Nah, karena bendanya adalah benda pejal, jadi nilai konstantanya adalah 2/5. Jadi itu juga dihitung atau dimasukkan ke perhitungan. Nah, langsung aja yang ditanyakan adalah momentum sudut, simbolnya adalah L besar. Langsung masukkan ke rumusnya. L sama dengan I dikali omega. Nah, I di sini adalah momen inersia yang berbeda-beda tergantung dari bentuk bendanya. Karena bentuk benda di soal adalah bola pejal, berarti kita ingat rumusnya. 2/5 dikali mr kuadrat. Jadi untuk apapun bendanya nanti, kalau bendanya selain bola pejal, maka nilai K, di sini kan ada nilai K ya, tetapannya. Berarti berbeda-beda, enggak selamanya 2/5. Nah, baru kalian kalikan dengan omega atau kecepatan sudutnya. Berarti 2/5 dikali 0,25 dikali 0,2 dikuadratkan dikalikan 25pi. Berarti harus kalian kerjakan adalah kalian bisa selesaikan dulu yang kuadratnya untuk jari-jarinya, kemudian baru dikalikan dengan yang lainnya. Jadi untuk keseluruhannya, momentum sudut pada bola pejal ini dihasilkan 0,10 pi. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Ya, langsung kita next. Nah, ini contoh soal yang lainnya, bisa kalian selesaikan soalnya, kurang lebih sama aja caranya, cuman di sini ada perbandingan ya untuk momen inersia awal dengan momen inersia akhir. Jadi dibalik nih, sekarang yang nilai I-nya yang ditanyakan. Kita next lagi, ini kisi-kisi selanjutnya tentang perhitungan taraf intensitas bunyi. Jadi ini sudah masuk ke materi gelombang bunyi. Nah, jadi untuk rumus singkatnya, yaitu ada rumus intensitas, I sama dengan P dikalikan A. Kemudian ada lagi rumus taraf intensitas, yaitu TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Dan terakhir ada rumus taraf intensitas N buah sumber. Jadi misalkan sumbernya lebih dari 1.
Berarti kita masukkan rumusnya TI sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Jadi misalkan nanti sumber bunyinya 2 ataupun berapa, kalian masukkan nilainya di N-nya. Nanti kalian ubah nilai N-nya sesuai dengan jumlah sumber bunyinya. Kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah sumber bunyi bergetar dengan daya 10V. Tentukan yang A, intensitas bunyi, B, taraf intensitas bunyi pada jarak 10 cm dari sumber bunyi tersebut, di mana log 2 itu sama dengan 0,3 sekian. Nah, berarti yang diketahuinya apa? Karena di situ ada daya, simbolnya adalah P besar, sebesar 10pi. Satuan daya adalah watt ya. Dan ada jarak atau R sebesar 10 cm. Ubah ke meter juga. Dan yang terakhir di sini kita mencari luasnya, yaitu luas bola, berarti 4πr². Nah, langsung aja untuk yang A, pertanyaannya intensitas bunyi, berarti rumusnya adalah I sama dengan P dibagi 4πr². Langsung masukkan rumusnya, P-nya ada, R-nya ada, yang dimana pi atas dan bawah itu bisa kalian coret sehingga hilang. Jadinya nilainya adalah 250 watt per meter kuadrat. Nah, untuk yang B, taraf intensitas bunyi, berarti rumusnya TI sama dengan 10 log I per I0. Di situ ada tanda per ya. Log I per I0 atau I dibagi I0. Itu I0 ya. Langsung aja I-nya yang sudah kalian dapatkan tadi, yaitu angkanya 250, kemudian I0-nya 10 pangkat min 12. Nah, jadi untuk I0-nya adalah dia sudah ketetapannya, jadi apapun soalnya, nilai I0-nya selalu 10 pangkat minus 12. Nah, langsung aja kalian selesaikan dulu yang bagian log-nya ya, log I per I0-nya. Kemudian diperolehlah hasil untuk TI atau taraf intensitas bunyinya sebesar 143,99 desibel. Jadi dB di situ adalah desibel, satuan untuk taraf intensitas bunyi. Oke, gampang kan masih? Langsung aja kita next ke berikutnya. Nah, di sini ada perhitungan besaran untuk gelombang mekanik, masih materi kelas 11, di mana gelombang mekanik yang sering banget dibahas yaitu tentang gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Masih ingat materinya? Perbedaannya dari bentuk gelombangnya, kemudian kalau untuk perhitungannya sebenarnya kurang lebih sama aja. Entah itu panjang gelombangnya yang ditanyakan, ataupun frekuensi, periode, kemudian ada cepat lambat gelombangnya juga. Jadi dari bentuk gelombangnya beda, kemudian bunyi dari satu gelombangnya juga beda kan, karena pada gelombang transversal ini terdiri dari puncak dan lembah. Sedangkan gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, selain bentuknya juga perbedaannya terlihat dari ini, gelombang untuk transversal adalah gelombang yang arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah getarnya. Jadi arah rambatan tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, kalau untuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar, maksudnya searah dengan arah getarnya. Jadi dia itu sama gitu, searah. Arah rambatnya misalkan ke kanan, berarti arah getarnya juga ke kanan. Langsung kita masuk ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Nah, di sini ada sebuah selingki dimainkan, kemudian terbentuklah gelombang longitudinal. Karena dia terbentuk adanya rapatan dan juga adanya renggangan. Masih ingat rapatan yang mana, renggangan yang mana? Iya, jadi untuk rapatan itu apabila jarak antar lilitan gitu dari setiap selingkinya itu saling berdekatan. Sedangkan untuk renggangan berarti jaraknya semakin jauh ya antar lilitannya. Nah, jika frekuensi gelombang longitudinal sebesar 60 Hz dan jarak, itu kan ada jarak ya yang terbentuk sebesar 80 cm, maka hitunglah berapa cepat rambat gelombang tersebut. Nah, untuk kita lihat lagi ya gambar dari gelombang longitudinal selingki ini. Di situ secara jelas terlihat secara umumnya ada dua rapatan dan juga ada tiga rapatan dan juga ada dua renggangan secara umum. Tapi di situ di ujung kiri dan ujung kanan untuk rapatannya itu ada garis putus-putus. Jadi setengahnya aja yang terbagi. Maksudnya setengahnya aja yang terpakai karena titik awal
dari 80 cm itu kan dari setengah rapatan ujung kiri dan juga setengah rapatan ujung kanan. Jadi setengah tambah setengah ya 1 gitu. Sehingga untuk jumlah gelombangnya adanya 2 rapatan dan juga 2 renggangan. Masih ingat simbol-simbolnya? Nah, jadi kita tulis aja dulu ya. Yang diketahuinya adalah F. F itu apa? Iya, frekuensi gelombang. Besarnya adalah 60 Hz. Kemudian ada lagi L. L kecil itu simbol untuk jarak biasanya sebesar 80 cm. Bisa langsung kalian ubah ke meter, berarti berapa? Langsung aja kalian bagi 100. Nah, lalu tadi jumlah gelombang, simbolnya adalah N kecil sebesar berapa? 2 rapatan dan 2 renggangan, berarti itu secara umum disebut 2 gelombang. Ya. Lalu kita cari langkah pertamanya yaitu tentang panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang, apa sih simbolnya gitu? Jadi simbol untuk panjang gelombang adalah lambda. Ingat ya, itu simbol dari lambda. Jadi rumusnya kan N dikali lambda sama dengan L. N-nya adalah 2, berarti kan 2 dikalikan lambda sama dengan 80, karena L-nya 80. Kemudian kalau untuk mencari lambdanya seperti apa, langsung aja nih pindah ruas, karena perkalian dipindah ruaskan jadi pembagian. Jadinya lambda sama dengan 80 dibagi 2, yaitu 40 cm. Nah, bisa kalian ubah satuannya di awal, bisa kalian ubah satuannya di akhir. Kalau di akhir berarti hasil dari 40 cm langsung kalian ubah ke meter. Jadinya 0,4 meter. Paham sampai sini? Ini masih mudah ya, karena sederhana aja rumusnya, cuman pembagian. Kemudian langkah berikutnya, karena ditanyakan adalah cepat rambat gelombang, kita tahu rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. F di sini frekuensi. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena di soal yang diketahui adalah frekuensinya. Beda lagi ceritanya kalau misalkan yang di soal yang diketahui adalah periode. Nah, masih ingat gak nih rumus ataupun simbol deh, simbol dari periode itu apa? Jadi untuk simbol dari periode itu adalah T besar, huruf T ya, T besar. Jadi untuk cepat rambat gelombangnya, jika yang diketahuinya adalah periode, berarti V sama dengan lambda dibagi T. Nah, beda ya, kalau frekuensi tadi lambda dikali F, kalau untuk periode lambda dibagi T. Jadi sesuaikan rumus dengan poin yang diketahui di soal. Langsung kita masukkan, berarti lambdanya yang diperoleh tadi adalah 0,4 meter. Ingat ya, yang dimasukkan tadi angka atau hasil yang satuannya meter, karena satuan SI dari panjang adalah meter. Dikali F frekuensi berarti 60. 0,4 dikali 60 menghasilkan, ya 24 meter per sekon. Mudah banget. Langsung aja kita ke slide berikutnya. Nah, karena tadi sudah kita bahas gelombang longitudinal, sekarang kita beralih ke gelombang transversal. Gelombang transversal ini juga bisa kok terbentuk dari selingki, tapi cara memainkan selingkinya aja yang berbeda. Nah, pada gelombang transversal kita tahu bahwa adanya puncak atau bukit ya sebutannya, dan juga adanya lembah. Berarti puncak itu otomatis yang lengkungan ke atas, kemudian lembah itu adalah yang lengkungan ke bawah. Kita baca langsung soalnya. Perhatikan gelombang transversal yang terjadi pada tali berikut. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, maka hitunglah frekuensi gelombang tersebut. Jadi di situ grafik ya, sumbu X-nya adalah jarak dengan satuan meter dan sumbu Y-nya adalah simpangannya atau biasa disimbolkan Y kecil. Satuannya juga sama yaitu meter. Kemudian di situ ada jarak, ya kan, 7,5 meter. Nah, langkah pertama kita hitung atau kita lihat dulu berapa sih jumlah gelombangnya, ya kan? Karena di sini puncaknya kalian teliti dulu ada berapa puncak? Ada 3. Kemudian lembahnya ada berapa? Ada 2. Berarti sehingga terbentuklah maksud ibu terbentuklah jumlah gelombangnya yaitu 2,5. Kan tadi kita awal kalau ada 2 rapatan 2 renggangan itu adalah 2 gelombang. Tapi kalau di sini 3 bukit dan juga 2 lembah berarti kan 2 tambah lagi setengah, ya kan? Karena 1 bukit atau 1 lembah untuk gelombang transversal itu nilainya setengah. Jadi karena kelebihan 1 bukit berarti dia harus ditambah setengah gelombang. Jadinya 2,5 gelombang. Nah, kemudian kita tulis yang diketahuinya ya, ada L 7,5, kemudian N tadi diperoleh adalah 2,5.
Sehingga untuk panjang gelombangnya atau lambda berarti rumusnya sama kayak longitudinal tadi. 2n, maksud ibu, n kali lambda sama dengan L. N-nya 2,5 dikalikan lambda sama dengan L-nya adalah 7,5. Berarti lambdanya adalah 7,5 dibagi 2,5 menghasilkan 3 meter. Nah, sudah dapat nih panjang gelombangnya atau si lambdanya. Kemudian cepat rambat gelombang sudah diketahui langsung di soalnya sebesar 30 meter per sekon. Oke, sudah lengkap semuanya nih. Kemudian kita lihat lagi apa sih yang diminta di soalnya. Oh, nilai dari frekuensi gelombangnya. Nah, rumusnya sama seperti gelombang longitudinal yang tadi, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Berarti untuk nilai frekuensinya apa? Iya, pindah ruas. Berarti V dibagi lambda. Berarti yang pindah ruasnya adalah panjang gelombangnya atau si lambdanya. Berarti F sama dengan 30 dibagi 3. Menghasilkan 10 Hz. Paham? Nah, kita langsung next lagi. Ini juga ada soal tentang apa ya? Nah, rapatan dan renggangan. Berarti ini adalah gelombang longitudinal. Kalian selesaikan ya. Kalian coba jawab. Kemudian ini juga ada soal tentang gelombang transversal ya. Iya. Jadi kalian kerjakan juga, kurang lebih caranya juga sama. Dan ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perhitungan besaran pada efek Doppler. Nah, efek Doppler berarti materi pada bab gelombang bunyi. Masih ingat tentang materi ini? Sudah lumayan ya, lumayan lama gitu. Nggak dibaca lagi, mungkin kita akan flashback ya, kita jelaskan atau kita akan belajar secara singkat tentang efek Doppler. Jadi contohnya itu misalkan ada sumber bunyi, apakah dia mendekati ataukah menjauhi dari seorang pengamat atau pendengar gitu. Kalian pasti pernah kan ketemu ataupun lagi di jalan nih, lagi barengan gitu sama ambulan. Nah, pada saat kalian di depan ambulan, kemudian ambulannya berada di belakang kalian, walaupun ambulan itu jaraknya masih jauh gitu dengan kendaraan kalian, tapi telinga kalian tuh sudah mendengar, oh itu sirine ambulan. Berarti yang kalian lakukan adalah kalian berusaha untuk menepi ataupun mengasih jalan agar ambulannya bisa lewat. Nah, apabila ambulannya semakin mendekat, apa yang akan terjadi? Iya, kalian justru semakin kuat gitu mendengar bunyi sirine dari ambulan tersebut. Jadi sebenarnya ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, kita dikasih indera pendengaran yang cukup baik gitu. Jadi dari jarak jauh aja sirine ambulan sudah kita dengar, kemudian semakin mendekat semakin kuat suara yang kita dengar. Nah, dari frekuensi sirine tersebut yang terdengar lebih tinggi apabila ambulan bergerak mendekati si pendengar, misalkan kita nih yang jadi pendengarnya. Dan begitu juga sebaliknya, frekuensi sirinenya akan menjadi lebih rendah jika ambulan tersebut bergerak menjauhi kita. Nah, jadi kan misalkan dari belakang ambulan sudah ada sirinenya nih. Dari suara yang sedang, kemudian semakin dekat suaranya semakin kuat, lalu sudah berhasil menyusul kita atau membalap kita, kemudian bergerak atau melaju jauh lagi ke depan, meninggalkan kita, kembali lagi suaranya semakin melemah, sampai ambulan tersebut sudah hilang dari penglihatan kita, sampai itu juga kita berhenti gitu, tidak mendengarkan kembali sirine ambulannya. Nah, untuk efek Doppler itu sendiri rumusnya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs. Jadi di sini ada penyimbolan P, ada penyimbolan S, di mana untuk Fp itu frekuensi pendengar, ya, frekuensi yang didengar atau yang diterima oleh pendengar. Kemudian Fs adalah frekuensi sumber bunyi. V adalah cepat rambat bunyi di udara. Vs adalah kecepatan sumber bunyi dan Vp adalah kecepatan gerak pendengar. Nah, jadi gampang aja nih, cuman antara pendengar sama sumber bunyi. Selain ambulan, biasanya contoh sederhananya yaitu tentang pemadam kebakaran, kan dia juga mengeluarkan sirine, suatu peringatan gitu kan, supaya di jalan bisa diberi tempat untuk lebih cepat gitu sampai ke tempat tujuan, karena itu kan dalam keadaan darurat. Nah, langsung ke contoh soalnya. Mobil A bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, membunyikan klakson dengan frekuensi 800 Hz.
Mobil B juga sama-sama nih sedang lagi di jalan gitu kan, sedang melaju kecepatannya, tapi ini mendekati mobil A. Jadi kesannya itu kayak berpapasan gitu kan. Beda ya antara berpapasan dengan menyusul. Kalau berpapasan itu saling berhadapan, kalau menyusul itu saling searah jalannya. Nah, di mana mobil B bergerak mendekati mobil A dengan kecepatan 54 km per jam. Juga sama nih membunyikan klakson. Jadi sama-sama istilahnya bertegur sapa lah ya. Mobil A membunyikan klakson, mobil B juga membunyikan klakson dengan frekuensi 975 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka hitunglah frekuensi bunyi yang didengar oleh pengemudi atau si pendengarnya berapa sih gitu. Ini soal pilihan ganda, jadi kita coba ya, kita cari yang diketahuinya berarti apa? Berarti di situ ada kecepatan mobil A, yaitu 72 km per jam, kemudian kecepatan mobil B adalah 54 km per jam. Dan ada kecepatan cepat rambat bunyi di udara, berarti simbolnya adalah V, sebesar 340 meter per sekon. Dan ada frekuensi masing-masing mobil, ada yang 800 Hz dan ada yang 975 Hz. Nah, di sini karena ini sebenarnya kalau soal pilihan ganda kita coba masing-masing ya. Untuk pilihan yang B itu kan berarti untuk sumber bunyinya adalah si mobil A. Besarnya berapa? 800 Hz. Karena mobil A sebagai sumber bunyinya, karena dia juga menyalakan klakson. Kemudian frekuensi si sumber bunyi berarti 20 meter per sekon, karena tadi 72 km per jam diubah ke meter per sekon menghasilkan 20 meter per sekon. Kemudian VP yaitu kelajuan atau kecepatan pendengarnya adalah 54 km per jam diubah ke meter per sekon menghasilkan 15 meter per sekon. Ini gimana nih caranya Bu untuk menentukan yang mana sih yang sumbernya, yang mana sih yang pendengarnya? Kalian lihat lagi di pilihannya, karena misalkan ini yang dicoba langsung pilihan yang B ya. Yang B adalah bacaannya mobil B sebelum berpapasan. Jadi si mobil B ini sebagai pendengarnya dan mobil A sebagai sumber bunyinya. Berarti kalau pilihan yang A sebaliknya ya. Nah, berarti untuk rumusnya yaitu FP sama dengan V plus VP dibagi V min VP dikali Fs. Nah, di sini adanya tanda plus minus. Coba kita lihat tadi. Nah, pada rumusnya kan sebenarnya ada tanda plus minus. Kemudian untuk di soal ini kenapa langsung tanda plus yang di atas? Kenapa negatif yang di bawah? Nah, apabila ini kan mobil B dia bergerak mendekati mobil A. Berarti semakin pendengar yang semakin mendekati sumber bunyi, maka nilainya adalah positif. Tapi untuk si sumber bunyinya, apabila dia mendekati pendengar, justru akan bertanda negatif. Paham sampai sini? Jadi di sini ada istilahnya perjanjian tanda. Jadi untuk VP, yaitu tadi kelajuan pendengar, akan bernilai positif saat pendengar mendekati sumber bunyi. Pendengarnya berarti kan si pengemudi B, mobilnya bergerak mendekati A, berarti ya VP-nya bernilai positif karena dia bergerak mendekati. Kemudian VS-nya bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Jadi VP dengan VS itu saling berlawanan tanda. Ini sama-sama kasusnya mendekati nih, tapi untuk VP-nya positif, VS-nya malah negatif gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia bergerak menjauhi, berarti VP-nya yang negatif, VS-nya yang positif. Paham? Untuk perjanjian tandanya. Nah, apabila sumber bunyinya diam nih misalkan, si satu mobilnya diam, berarti nilai VS-nya adalah 0 ya. Harus kalian ingat itu perjanjian tandanya. Oke, balik lagi ke kasus ini. Langsung aja masukkan ke rumusnya, berarti diperoleh 340 ditambah 15 dibagi 340 dikurang 20 dikalikan 800. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya? Coba kalian hitung ya. Oke, tinggal ditambahkan, kemudian di bawah dikurangkan, hasilnya berapa, lalu kalian bagi dan kalian kalikan dengan 800. Oh ya, untuk nilai V atau kelajuan bunyi di udara itu di beberapa soal memang kebanyakan nilainya adalah 340 meter per sekon. Jadi kalau misalkan di soal ada yang lupa gitu memberitahu
nilainya berapa, langsung aja kalian coba hitung pakai nilai V-nya adalah 340 meter per sekon. Oke, kita langsung next ya. Nah, di sini ada contoh soal yang lain tentang efek Doppler juga, tapi di sini oh ya, ini ceritanya nih ada polisi, ya kan? Ada mobil polisi yang sedang patroli, biasanya kan membunyikan sirenenya. Dan dia mengejar sebuah mobil sedan. Nah, coba kalian kerjakan ya. Tapi di sini cepat lambat bunyinya atau V-nya 350 meter per sekon. Jadi kebanyakan 340, cuman kita lihat lagi di soalnya. Kalau yang diminta memang 350, ya udah kalian kerjakan aja. Kita next lagi. Ini tentang, nah masih ingat ini materi kelas berapa? Iya, ini sudah masuk ke materi kelas 3 tentang perhitungan kapasitor keping sejajar. Tuh, bisa kalian lihat sendiri ya. Kapasitor keping sejajar. Secara umum itu rumusnya seperti itu. Ada E sama dengan To dibagi epsilon 0, di mana To di situ adalah rapat muatan, kemudian epsilon 0 adalah permitivitas listrik udara ataupun pada ruang hampa. Kemudian ada kapasitas kapasitor, berarti C besar sama dengan Q per V. Berarti muatan dibagi potensial listrik dan lain sebagainya. Masih lumayan panjang sih sebenarnya penjelasannya, tapi kita fokus langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah sebuah kapasitor mempunyai luas bidang 2 cm kuadrat dan jarak kedua keping yaitu 0,2 cm. Apabila muatan masing-masing bidang sebesar 4,425 μ kolom dan permitivitas listrik udara sebesar 8,85 dikali dikali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per N M kuadrat. Tentukan yang A, kapasitas kapasitor apabila di antara kedua bidang disisipkan mika yang memiliki konstanta dielektrik 5. B, beda potensial antara kedua bidang keping. Jadi yang ditanyakan itu adalah nilai C-nya berapa, nilai V, kapasitas kapasitor dengan nilai beda potensial listriknya berapa. Oke, langsung ke poin yang diketahui. Di situ jelas ya tertera adanya luas bidang, berarti A besar sama dengan 2 cm kuadrat. Ubah ke meter kuadrat, sudah bisa kan? Nah, lanjut ke jarak kedua keping, berarti kita simbolkan D. D-nya adalah 0,2 cm, ubah lagi ke meter. Kemudian ada muatan listrik, tuh, sebesar 4,425 μ kolom. Μ kolom ubah ke kolom, berarti kalian kalikan dengan 10 pangkat negatif 6. Jadi nilai Q kecil, yaitu nilai muatannya adalah 4,425 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Lalu ada permitivitas atau epsilon 0 sebesar 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Dan di situ ada konstanta. Untuk yang poin A ya, konstanta di elektrik adalah 5. Untuk poin A bisa kalian masukkan ke rumus C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Diperolehlah hasilnya sebesar 4,425 dikali 10 pangkat minus 12 farad. Ubah menjadi misalkan ke picofarad. Nah, tergantung apa yang misalkan soalnya pilihan ganda ya, tergantung di pilihan itu satuannya menggunakan apa. Nah, sudah beres, dapat nilai kapasitas kapasitornya, kita beralih ke poin B. Yang ditanyakan adalah beda potensial listrik, yaitu V. Ini V besar ya. Rumus sebelumnya kan C sama dengan Q bagi V, muatan bagi potensial. Kalau ditanyakan cuma potensialnya, berarti V sama dengan Q per C. Setelah dihitung, diperolehlah hasil dari V sebesar 10 pangkat 6 volt. Nah, asalkan kalian ingat rumusnya apa, kemudian kalian teliti juga menghitungnya, pasti kalian benar nanti jawabannya. Oke, yang penting jangan panik dulu nih kalau ada soal. Dan kalian harus tahu gitu penyimbolan dari soalnya apa. Oh, yang diketahui luas bidang, simbolnya A gitu. Lalu kalian ingat lagi nih, oh iya rumus untuk si ini ternyata ini nih. Oh, sudah komplit semuanya, tinggal masukkan angkanya. Nah, itu kan lebih mudah ya dalam kalian menghitungnya. Jadi tetap semangat ya belajarnya. Kita next lagi. Nah, nih supaya kalian lebih mantep lagi tuh, biar lebih paham, coba kalian selesaikan soal berikut ya. Masih sama tentang kapasitor keping sejajar. Kita next lagi.
Nah, ini materi pada semester 2 ya, tentang relativitas. Nih, ada kecepatan, ada tentang dilatasi waktu, kontraksi panjang, ada massa relativitas juga, ada energi kinetik juga. Bisa kalian lihat pada slide-nya. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Ini masih setidaknya kalian masih seger gitu ya ingatan kalian tentang materi ini, karena baru-baru aja nih semester 2 dibahas gitu. Nah, contoh soalnya adalah sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,85 C. C di sini adalah kecepatan cahaya. Seorang awak dalam pesawat tersebut menembakkan rudal dengan kecepatan 0,35 C searah dengan gerak pesawat. Berapa kecepatan rudal tersebut menurut pengamat di bumi jika pertanyaan yang A berdasarkan relativitas Newton dan yang B adalah relativitas Einstein. Jadi diminta nih berapa sih kecepatan si rudal yang ditembakkan tadi, tapi berdasarkan dua rumus yang berbeda, karena berdasarkan Newton dengan berdasarkan Einstein. Langsung tulis poin yang diketahui, berarti kelajuan pesawat atau VP misalkan 0,85 C. Dan ada kelajuan rudal. Nah, rudalnya bergerak searah dengan gerak pesawat, karena si awak atau si penumpang pesawat itu juga yang menembakkan si rudal. Misalkan kita beri simbolnya adalah VRP sebesar 0,35 C. Yang ditanyakan adalah kecepatannya berapa, misalkan VR ya, kecepatan rudal. Tapi yang A dia menurut Newton. Nah, jadi untuk mengetahui berapa sih kecepatan rudal relatif terhadap pesawat, berarti langsung aja kalian tulis persamaannya. VRP sama dengan VR dikurang VP. Itu rumus awalnya. Nah, rumus untuk VR-nya itu sendiri berarti kalian pindah ruaskan. Jadinya VRP ditambah VP. VRP-nya adalah 0,35 ditambahkan VP 0,85, jadinya adalah 1,2 C. Jadi C-nya juga harus diikutkan di perhitungan ya. Jangan kalian tinggal, dan tidak bisa juga dicoret untuk di persamaan Newton, karena ini adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan juga sama sampai ke hasil akhirnya untuk nilai C-nya. Lanjut ke Einstein. Nah, rumus Einstein itu lebih panjang karena persamaannya sangat jauh berbeda dengan Newton ya. Jadi rumusnya adalah VR sama dengan VRP ditambah VP dibagi 1 plus VRP dikali VP dibagi C kuadrat. Nah, jadi ini cuman penyimbolan aja. Jadi tergantung di soal nanti bendanya apa gitu kan. Bisa kalian ganti. Misalkan VA, VB nanti kan nggak tahu soalnya apa. Nah, jadi langsung dimasukkan 0,35 C ditambah 0,85 C dibagi 1 ditambah 0,35 C dikali 0,85 C dibagi C kuadrat. Nah, kalau perkalian C dikali C berarti otomatis hasilnya adalah C kuadrat. Lalu bisa kalian coret nih C kuadratnya atas dan di bawah. Berarti habis ya untuk C-nya. Nah, jadi sisanya adalah 1,2 C dibagi 1,2975. Yaitu nilai akhirnya adalah 0,713 C. Nah, itu adalah nilai kecepatan rudal berdasarkan Einstein. Jadi beda ya hasil kecepatannya antara Newton dan antara Einstein. Kita next, ini coba kalian selesaikan juga. Kurang lebih sama caranya. Kita lanjut. Ini adalah perhitungan untuk kontraksi panjang. Kalian juga pasti familiar dengan rumusnya, di mana L sama dengan L0 dikali gamma. Sebenarnya itu akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat adalah biasanya nilai dari gammanya. Nah, kontraksi panjang adalah sebuah benda yang panjangnya L bergerak dengan kecepatan V terhadap seorang pengamat yang diam. Nah, jadi itu pengertiannya. Lanjut ke contoh soalnya. Oke, misalkan di sini ada sebuah tongkat dengan panjang 50 cm bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap pengamat dalam arah menurut panjangnya. Nah, tentukan kecepatannya jika panjang tongkat menurut pengamat adalah 0,422 meter. Jadi, yang diketahui adalah panjang awal atau L0 sebesar 50 cm, ubah ke meter. Dan yang kedua adalah panjang akhirnya, panjang menurut si pengamat, yaitu 0,422 meter. Yang ditanyakan adalah berapa sih nilai V-nya? Nah, justru di sini adalah kecepatannya yang ditanyakan. Oke, rumusnya sama ya. Karena di sini ditanyakan L akhir, berarti kan tadi L sama dengan
L0 dikalikan dikalikan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Karena di sini nilai V-nya belum ada dan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 per gamma. Di situ ada simbol gamma ya yang di tengah. Nah, lalu kita bisa cari dulu nilai gamanya berapa, diperoleh dari L0 dibagi L. Jadinya 0,5 dibagi 0,422 adalah berapa? Iya, bisa kalian lihat sendiri tuh. Kemudian gamanya kalian ubah lagi. Jadi 1 per 1 negatif akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekira akarnya hilang, maka semua ruas baik kiri maupun kanan harus dikuadratkan. Sehingga 0,5 dikuadratkan berarti 0,25. Kemudian kuadrat dari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat berarti tetap hasilnya itu, cuman akarnya yang hilang. Terus kalian kalikan deh dengan 0,25 tadi. Karena kan itu kan perkalian ya. 0,5 kuadrat dikalikan dengan akar yang tadi. Nah, karena dikalikan hasilnya adalah yang tertera pada slide ini. Berarti kan 0,25 dikalikan 1, ya hasilnya 0,25. Kemudian dikurang 0,25 dikalikan V kuadrat per C kuadrat, ya hasilnya 0,25 V kuadrat per C kuadrat. Lalu ruas kanannya berapa? 0,422 dikuadratkan menghasilkan 0,178. Nah, yang sejenis dikelompokkan berarti pindah ruas, ya kan? Menghasilkan 0,072. Karena 0,25 dikurang 0,178. Terus gimana? Berarti jadinya V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,072 terus diapakan? Dibagi dengan 0,255 menghasilkan 0,288 dan dikalikan dengan C. C-nya kan tadi berapa? Nilai C itu untuk kecepatan cahaya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 biasanya. Nah, bisa kalian kalikan dengan, itu kan ada C kuadrat ya, berarti C yang 1 diubah jadi 3 kali 10 pangkat 8, C yang satunya biar aja, maksudnya dibiarkan gitu, tersisa C-nya saja. Atau bisa juga ini karena dia kuadrat ya, V kuadrat C kuadrat, berarti diakarkan supaya kuadratnya hilang. Jadi 0,288 C kuadrat diakarkan, hasilnya adalah 0,54 C. Nah, jadi konstanta C di situ tetap aja nggak apa-apa, jangan dihilangkan. Kita lanjut. Ini ada juga soal tentang ini yang ditanyakan L juga ya, tapi nilai V-nya sudah diketahui. Nah, coba kalian pahami, pasti kalian bisa mengerjakannya ya. Dan ya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang Ibu jelaskan tadi sangat sedikit gitu kan, sangat singkat gitu, bagaimana kita flashback kembali materi-materi fisika, khususnya ini tentang hitungan saja yang Ibu jelaskan, walaupun ini juga sedikit, nggak secara keseluruhan materi. Semoga benar-benar kalian pahami, kemudian kalian bisa mengerjakannya nanti walaupun dengan versi soal yang berbeda ya, nggak sama persis dengan soal yang Ibu contohkan tadi. Dan tetap semangat karena sebentar lagi nggak terasa gitu kan, sebentar lagi kalian sudah mau ujian sekolah dan menjadi penentu nih. Semoga kalian lulus semuanya dengan nilai yang memuaskan tentunya. Kemudian kalian juga nanti dimudahkan dalam melanjutkan hidup kalian, entah itu kuliah, entah itu kerja, itu pilihan hidup kalian yang menjalani. Semoga doa Ibu sederhana aja, semoga kalian sukses dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan juga agama. Ya, salah hilafnya Ibu mohon maaf, karena yang benar-benar yang salah, yang hilaf datangnya dari Ibu. Apabila ada salah perkataan dalam menjelaskan, itu murni dari kesalahan Ibu. Ibu juga mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dalam selama ini Ibu menunaikan kewajiban untuk mengajar, apalagi dengan proses pandemi seperti ini yang harus tiap hari online dan tugasnya juga mungkin dirasa banyak dan juga berat, dan Ibu mohon maaf. Semoga itu benar-benar bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat. Ibu yakin kalian pasti bisa, dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.